Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risya Safira. Saya dari jurusan Pariwisata Prodi D3 Tata Boga dengan NIM 9420250017. Di sini saya ingin melakukan remedi UAS, yaitu dengan menjawab soal pertanyaan. Pertanyaan pertama, ada Ali bin Abi Thalib dengan pernyataannya yang terkenal, Al-Quran baina dafatai al-mushaf la yantiq wa innama yatakalumu bihi ar-rijal. Al-Quran yang terdapat dalam mushaf tidak berbicara, yang membuatnya dapat berbicara adalah para pembacanya. Jadi jelaskan apa yang beliau maksud dari pernyataan tersebut. Melalui model pembacaan seperti itu, maka dimungkinkan terjadinya proses pengayaan tafsir sesuai dengan latar geografi, sosial budaya, dan spirit zaman saat Al-Quran ditafsirkan. Dengan kata lain, perbedaan latar belakang keilmuan penafsir akan mempengaruhi corak pemahaman terhadap Al-Quran. Begitu pula hasil tafsirnya. Seseorang yang dibesarkan di lingkungan yang rasional akan cenderung memperlakukan Al-Quran sebagai kajian filsafat. Sebaliknya, seseorang yang terbiasa bergelut dengan kajian-kajian teologis akan memposisikan Al-Quran sebagai teks doktrin dan dogma. Seseorang yang besar dan kultur budaya Arab tentunya akan memiliki pemahaman berbeda dengan orang lain yang besar dalam kultur budaya Asia atau Eropa. Ini semua menunjukkan bahwa Al-Quran dapat menjadi sumber inspirasi bagi semua orang yang sepanjang masa dan di seluruh dunia. Inilah yang disinyalir oleh Ali bin Abi Thalib dengan pernyataannya yang terkenal Al-Quran baina dafatai al-mushaf la yantiq wa innama yatakalumu bihi ar-rijal. Al-Quran yang terdapat dalam mushaf tidak berbicara, yang membuatnya dapat berbicara adalah para pembacanya. Ada pertanyaan, yang apa yang kamu ketahui dengan NU Muhammadiyah, apa yang kamu ketahui dengan Syiah, Ahmadiyah, JIL, dan apa yang menyebabkan ketiga aliran itu dilarang di Indonesia, dan jelaskan. NU dan Muhammadiyah merupakan dua organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia. Kedua ormas ini memiliki kekayaan budaya yang sangat besar manfaatnya bagi bangsa Indonesia. NU memiliki pondok-pondok pesantren yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia, terutama di Pulau Jawa, dan Muhammadiyah memiliki sekolah-sekolah dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi di seluruh pelosok Indonesia. NU memiliki banyak kiai, sedangkan Muhammadiyah memiliki banyak cendekiawan muslim. Namun pada periode terakhir ini, NU pun memiliki banyak sekolah pesantren dan kiai. Kedua ormas ini memiliki banyak lembaga sosial. NU memiliki banyak lembaga pemberdayaan umat dan lembaga rehabilitasi sosial, sedangkan Muhammadiyah memiliki banyak rumah sakit, poliklinik, dan panti asuhan. Mengapa masyarakat Indonesia menolak mazhab Syiah? Tentu tidak semua ajaran Syiah ditolak. Keyakinan religius yang bersumber dari Syiah ada yang tidak ditolak. Profesor Dr. Muhammad Amin Rais ketika menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat atau PP Muhammadiyah pernah melontarkan gagasan zakat profesi 20%. Walaupun gagasan ini terpengaruh oleh ajaran Husmus zakat 20% dari Islam Syiah, masyarakat Muslim Indonesia pun menolak Ahmadiyah dan Islam liberal, terutama JIL, jaringan Islam liberal. Ahmadiyah dinilai sudah keluar dari Islam karena memiliki keyakinan bahwa setelah Nabi Muhammad SAW muncul nabi baru, yakni Mirza Ghulam Ahmad dari Pakistan. Setelah itu dimungkinkan akan datang lagi nabi lainnya. Adapun menurut keyakinan religius kaum Muslim Indonesia, Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi ataupun nabi terakhir. Demikian juga, JIL dinilai sudah keluar dari Islam karena memiliki keyakinan bahwa semua agama adalah sama. Adapun menurut keyakinan religius kaum muslimin, hanya Islamlah satu-satunya agama yang benar dan diridhoi oleh Allah. Implikasinya, JIL antara lain memperbolehkan pernikahan antar agama. Adapun menurut keyakinan religius kaum muslimin, wanita muslimah dan tidak boleh menikahi kecuali oleh lelaki muslim. Pria muslim boleh menikah dengan wanita dari ahli kitab dengan persyaratan yang sangat ketat. Pertanyaan keempat, apa yang melatar belakangnya awal perbedaan mazhab? Sebutkan dua mazhab satu wafatnya Nabi Muhammad SAW. Perbedaan mazhab muncul ketika Nabi Muhammad wafat, yakni ketika para sahabat akan menetapkan tokoh yang paling layak untuk memimpin umat menggantikan Nabi Muhammad.
Baik sahabat Muhajirin maupun sahabat Ansar masing-masing merasa paling layak memimpin umat. Muhajirin berargumentasi bahwa merekalah orang yang paling awal mendukung kenabian dan paling dekat keakrabatannya dengan Nabi Muhammad SAW, sedangkan Ansar pun berargumentasi bahwa Islam menjadi besar berkat perlindungan mereka. Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendeklarasikan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, tokoh Muhajirin, sebagai khalifah yang disetujui oleh sebagian kaum Ansar, keluarga Nabi ataupun Ahlul Bait, yang saat itu sibuk mengurusi jenazah Nabi. Manusia agung merasa kaget karena Abu Bakar diangkat menjadi khalifah. Mereka berdasarkan dalil-dalil yang mereka miliki memandang bahwa persoalan khalifah sudah tuntas. Isyarat Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW menurut mereka jelas sekali menyebutkan bahwa keluarga Nabilah yang layak menjadi ulil amri, karena mereka masum, terbebas dari segala dosa dan kesalahan. Bagi 190 mereka, Alilah ataupun Ali bin Abi Thalib yang pantas menjadi khalifah pertama itu. Pada saat itu sebetulnya sudah ada dua mazhab dalam Islam, yaitu mazhab sahabat yang dipelopori oleh kaum Muhajirin dan Ansar, dan mazhab keluarga Nabi yang dipelopori oleh Ali bin Abi Thalib, Siti Fatimah Az-Zahra, putri Nabi Muhammad SAW, dan tokoh-tokoh Bani Hashim, kerabat-kerabat Nabi Muhammad. Inilah sebenarnya benih-benih munculnya dua mazhab dalam Islam, yakni mazhab Sunni dan mazhab Syiah. Pertanyaan kelima, jelaskan prinsip dasar yang dimiliki oleh ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Prinsip ekonomi konvensional berbeda dengan prinsip ekonomi Islam. Mendapat ekonomi konvensional berprinsip berkorban sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan besar-besarnya, sedangkan prinsip ekonomi tersebut dipergunakan oleh pedagang dan pengusaha semata-mata untuk mencari keuntungan. Dengan modal seadanya, pedagang dan pengusaha berusaha memenuhi kebutuhan sebesar-besarnya atau dengan alat sekecil-kecilnya. Dalam Islam, ekonomi ialah berkorban secara tidak kikir dan tidak boros dalam rangka mendapatkan keuntungan yang layak. Dengan demikian, pengorbanan yang tepat harus sesuai dengan keperluan yang sesungguhnya, sehingga mutu produksi yang dapat terjamin. Demikian pula, keuntungan tidak perlu dikejar sebesar-besarnya dan tidak perlu melewati batas. Jadi, keuntungan monopoli dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, keuntungan harus wajar dan tidak merugikan orang lain. Pertanyaan ke-6, bagaimanakah Islam memandang tentang politik? Term Islam adalah siasah. Jelaskan apa yang dimaksud dengan siasah dusturiyah, siasah dauliyah, dan siasah maliyah. Bagaimana pandangan Islam tentang politik? Politik yang dalam term Islam disebut siasah merupakan bagian integral atau tidak terpisahkan dari fikih Islam. Salah satu objek kajian fikih Islam adalah siasah atau disebut fikih politik. Fikih politik secara global membahas masalah-masalah ketatanegaraan, yaitu siasah dusturiyah, hukum internasional, siasah dauliyah, dan hukum yang mengatur politik keuangan negara, siasah maliyah. Cermati ayat-ayat berikut: surah An-Nisa ayat 134, surah Al-Munafikun ayat 63, surat At-Takasur ayat 105, dan surat At-Taubah ayat 9. Lalu surah An-Nisa ayat 219-30, surah Al-Baqarah ayat 219. Dengan bagaimana pendapatmu, lakukan analisis perbandingan antara karakter manusia berbasis ekonomi dan karakter manusia berbasis prinsip-prinsip ekonomi lainnya, siasah dusturiyah, hukum tata negara Islam, dan karakter manusia berbasis prinsip-prinsip ekonomi lainnya, siasah dusturiyah, hukum tata negara. Materi yang dikaji tentang cara dan metode suksesi kepemimpinan, kriteria seorang pemimpin, hukum mewujudkan kepemimpinan politik, pembagian kekuasaan, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, institusi pertahanan, keamanan, institusi penegakan hukum ataupun kepolisian, dan lain-lainnya. Siasah dauliyah adalah hukum politik yang mengatur hubungan internasional. Objek kajiannya adalah hubungan antar negara Islam dengan sesama negara Islam. Multilateral hukum, perang dan damai, gencatan senjata, hukum kejahatan, perang, dan lain-lain. Sedangkan siasah maliyah adalah hukum politik yang mengatur keuangan negara. Konten yang dibahas adalah sumber-sumber keuangan negara, distribusi keuangan negara, perencanaan anggaran-anggaran negara dan penggunaannya, pengawasan dan pertanggungjawaban penggunaan keuangan negara, dan filantropi Islam. Untuk berikut ada dapat lebih serius referensi fikih siasah.
Lalu pertanyaan ketujuh, apa tujuan dari pendidikan Islam? Jelaskan apa yang dimaksud dengan Abdullah dan Khalifatullah. Coba cermati teks berikut. Pendidikan dalam Islam bertujuan memanusiakan manusia. Ini berarti tujuan pendidikan adalah menjadikan manusia sadar atas eksistensi dirinya sebagai manusia hamba Allah yang bertugas sebagai Abdullah dan berfungsi sebagai Khalifatullah. Sebagai Abdullah, ia wajib beribadah hanya kepada Allah, terdapat di surah Az-Zariyat ayat 51 sampai dengan 56, dan sebagai Khalifatullah ia harus membangun peradaban yang maju di bumi Allah di surah Al-Mu'minun ayat 51 sampai 53 dan surah At-Taubah ayat 105. Modal dasar agar manusia dapat memfungsikan dirinya sebagai Khalifatullah adalah iman, ilmu, dan amal. Surat Yunus ayat 62 dan surat Al-Imran ayat 110. Tidak mungkin peradaban dibangun di atas dasar kebodohan. Itulah sebabnya menguasai ilmu menjadi wajib hukumnya bagi setiap muslim. Terdapat di surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 dan surat At-Taubah ayat 122. 8. Perkembangan agama Islam sejak 14 silam turut mewarnai sejarah peradaban dunia. Bahkan pesatnya perkembangan Islam ke barat dan timur membuat peradaban Islam dianggap sebagai peradaban yang paling besar pengaruhnya di dunia. Jelaskan berbagai bukti kemajuan peradaban Islam kala itu dapat dilihat dari beberapa indikator. Yang pertama, keberadaan perpustakaan Islam dan lembaga-lembaga keilmuan seperti Baitul Hikmah, Masjid Al-Azhar, Masjid Qarawiyyin, dan sebagainya yang merupakan pusat para intelektual muslim berkumpul untuk melakukan proses pengkajian dan pengembangan ilmu dan sains. 2. Peninggalan karya intelektual muslim seperti Ibnu Sina, Ibnu Haytham, Imam Syafi'i, Ar-Razi, Al-Kindi, Ibnu Rusyid, Ibnu Khaldun, dan lain sebagainya. Ibnu Sina dan Auguste Comte. 3. Penemuan-penemuan intelektual yang dapat mengubah budaya dan tradisi umat manusia, seperti penemuan kertas, karpet, kalender Islam, penyebutan hari-hari, seni arsitektur, dan tata perkotaan. 4. Pengarusutamaan nilai-nilai kebudayaan asasi sebagai manifestasi dari konsep Islam, iman dan ihsan dan takwa. Islam mendorong budaya yang dibangun atas dasar silm, ketenangan dan kondusivitas, salam kedamaian, salamah keselamatan. Sedangkan iman melahirkan budaya yang dilandasi aman, rasa aman dan amanah, tanggung jawab terhadap amanah. Akhirnya ihsan mendorong budaya hasanah ataupun keindahan dan husn kebaikan. Pertanyaan ke-9, sebagaimana telah diketahui, orang yang pertama kali belajar dan mengajarkan filsafat dari orang-orang Sofia adalah atau Sofis 500 sampai 400 sebelum Masehi adalah Socrates 469 sampai dengan 399 sebelum Masehi. Kemudian diteruskan oleh Plato, Aristoteles 384 sampai dengan 322 sebelum Masehi. Setelah zaman Aristoteles, sejarah tidak mencatat lagi generasi penerus hingga munculnya Al-Kindi pada tahun 801 Masehi. Apa yang diperintahkan oleh Raja Al-Ma'mun dan Raja Harun Ar-Rasyid kepada Al-Kindi? Jelaskan apa yang dimaksud dengan masyarakat Madinah. Jawabannya, sebagaimana telah diketahui, orang yang pertama kali belajar dan mengajarkan filsafat dari orang-orang Sofia atau Sofis 500 sampai 400 sebelum Masehi adalah Socrates 469 sampai dengan 399 sebelum Masehi. Kemudian diteruskan oleh Plato 457 sampai 427 sebelum Masehi. Setelah itu diteruskan oleh muridnya yang bernama Aristoteles 384 sampai dengan 322 sebelum Masehi. Setelah zaman Aristoteles, sejarah tidak mencatat lagi generasi penerus hingga munculnya Al-Kindi pada tahun 801 Masehi. Al-Kindi banyak belajar dari kitab-kitab filsafat karangan Plato dan Aristoteles oleh Raja Al-Ma'mun dan Raja Harun Ar-Rasyid pada zaman Abbasiyah. Al-Kindi diperintahkan untuk menyalin karya Plato dan Aristoteles tersebut ke dalam bahasa Arab. Herudin 2008. Secara filosofis, Islam memiliki semangat membangun peradaban yang oleh Nabi Muhammad diterjemahkan dalam bentuk masyarakat madani atau masyarakat Madinah sebagai civil society
kala Rasul hidup dan terus membangun kerjasama dengan masyarakat Madinah yang majemuk dan berhasil membentuk common platform atau kalimat pemersatu ataupun kalimatun sa'wa. Lalu pertanyaan ke-10, apa yang dimaksud dengan Masjid Quba dan Masjid Dirar? Jelaskan siapakah itu Ahlu Sufah. Jadi sumber teologis utama masjid adalah surah At-Taubat ayat 107-108. Coba Anda baca, terjemahkan dan renungkan kembali. Makna kedua ayat ini berdasarkan dua ayat di atas adalah dua tipe masjid. Pertama, tipe Masjid Quba, yakni masjid yang didirikan oleh Rasulullah dengan tujuan untuk meningkatkan ketakwaan, dan kedua, Masjid Dirar, yakni masjid yang didirikan oleh orang-orang munafik dengan tujuan untuk menimbulkan kemudaratan bagi orang-orang mukmin. Sahabat-sahabat Nabi Muhammad yang tidak memiliki keluarga di Madinah dan kebanyakan merupakan kaum fakir miskin, tetapi memiliki pengabdian yang sangat besar kepada Nabi Muhammad, bertempat tinggal di selasar Masjid Nabawi. Mereka diberi makan oleh Nabi Muhammad dan para dermawan kaum muslimin Madinah. Mereka bekerja untuk melayani Nabi Muhammad dan membantu meringankan pekerjaan kaum muslimin. Mereka selalu siap diperintah oleh Nabi Muhammad sewaktu-waktu. Mereka itulah Ahlu Sufah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun penjelasan yang saya berikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.